Rio mencium bau lembab dari jaket merah tua itu. Setelah dia gantung jaket itu, posisi hangernya tuh berubah sendiri. Teman kos Bang Rio mengaku melihat Rio berdiri di balkon saat tengah malam. Sosok itu turun dari gantungan, berjalan mendekati kasur. Terdengar bisikan, dingin, balikin, tolong di sini dingin, saya butuh jaket itu. Halo Sobat Gentayangan, balik lagi di Kilas Malam. Di video kali ini gue sebelumnya mau memperkenalkan dulu nih sobat baru gue yang ganteng, Bang Evan. Halo Bang Halo, Evan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. Sobat Gentayangan semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan gue Evandi kali ini dan mungkin seterusnya akan bertugas Betul. sebagai host di Kilas Malam agar kalian semua dapat menikmatinya dengan baik. Asik. Mudah-mudahan ya Bang. Mantap. Harus dong. Oke Bang, kita langsung masuk aja. Oke, boleh. Eh, ini ada salah satu cerita kiriman dari Oke. teman kita, Sobat Kilas Malam di luar sana. Eh, Bang Rio namanya. Oke, Bang Rio. Halo Bang Rio. Halo Bang Rio, selamat malam. Eh, terkait cerita Bang Rio, pernah nggak sih Bang? Pernah nggak sih Om? Hmm. Pernah nggak sih Om? Lo beli barang thrifting atau bekas gitu di luaran sana? Sering. Enggak sering juga. Pernah beberapa kali waktu zaman kuliah. Kenapa Pasti itu? sih ya. Pasti memang rata-rata orang tuh pernah ya beli barang. Pastilah, apalagi zaman-zaman kuliah. Emang ada apa nih dengan Bang Rio nih? Nah, cerita dari Bang Rio ini dia cukup menarik Bang. Hmm. Dia menceritakan terkait dia pernah thrifting di salah satu pasar lok di daerah Jawa Barat. Oh, oke, siap. Setelah Cerita. dia melakukan pembelian barang tersebut, banyak kejadian atau hal-hal mistis lah dibilangnya yang terjadi. I don't know. Gue juga belum tahu ceritanya gimana. Iya, betul. Ini kiriman baru banget, masih hangat. Mungkin kita bisa langsung aja dengerin ceritanya. Jangan kemana-mana. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Bang Rio di luar sana yang udah kirim ceritanya kepada tim kami, Kilas Malam. Langsung aja ya, Om Burhan, gue ceritain untuk cerita dari Bang Rio ini. Jadi Bang Rio ini adalah mahasiswa di Bandung yang sedang kerajinan, bahasanya apa ya Om? Yang sedang suka lah belanja barang-barang thrifting di pasar loak di luar sana. Terutama di Jawa Barat sih, kalau dari cerita Bang Rio ini. Hampir setiap minggu dia berburu barang vintage ke pasar loak. Malam itu sekitar jam 9 malam, dia menemukan sebuah jaket gunung berwarna merah tua. Kondisinya masih bagus, ukurannya juga pas. Dia rasa mungkin itu cocok untuk dia. Dengan harga yang nggak begitu mahal, iya, tanpa banyak pikir, Bang Rio langsung beli dong. Dengan kondisi yang bagus seperti itu, ditambah harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau informasi dari Bang Rio ini harganya cuma Rp50.000. Wah, murah banget ya Om. 50.000 untuk jaket gunung. Sesampainya di kos, setelah Bang Rio ini berbelanja barang-barang thrifting yang dia beli di pasar loak, Rio mencium bau lembab dari jaket merah tua itu. Bau apa ini? Tapi ada aroma lain yang samar-samar tercium, seperti minyak cengkeh dan lain-lain yang nggak bisa Bang Rio jelaskan pakai kata. Besoknya jaket
dijemur oleh Bang Rio. Namun ada satu hal aneh yang terjadi yang menurut Bang Rio masih ya nggak bisa terfikirkan secara logika. Paginya setelah dia gantung jaket itu, posisi hangernya tuh berubah sendiri. Dari yang tadinya menghadap depan, tiba-tiba jaket itu berbalik jadi menghadap belakang. Agak serem ya Bang. Rio menganggap ya mungkin itu cuma karena angin awalnya. Tapi who knows. Dari malam sampai pagi, jaket yang dia gantung tiba-tiba bisa berubah posisi gitu aja. Malam berikutnya terdengar suara saat pintu balkon dibuka, jaket itu bergoyang sendiri. Anehnya udara benar-benar diam. Saat disentuh, bekas jahitan di dada terasa dingin oleh Bang Rio. Dari situ hari ke hari gangguan mulai terasa intens. Dari awalnya jemuran suka berubah posisi, sampai bau yang sangat menyengat yang dia cium, dan juga ada suara dari jaket yang dia beli tersebut. Semakin hari gangguan semakin sering, gangguan semakin intens. Teman kos Bang Rio mengaku melihat Rio berdiri di balkon saat tengah malam. Padahal Rio yakin dia sedang tidur malam itu. Setiap malam Rio bermimpi melihat seseorang memakai jaket merah yang ia beli. Selalu membelakangi dan setiap malam sosok itu semakin dekat. Aneh ya Om ya. Iya. Dia ngekos sendiri, mungkin ada teman-teman kos lain. Jaket yang dia beli kayak ada yang make Bang, Om. Entah. Tapi teman-teman kosannya itu nggak pernah ada yang tahu, maksudnya nggak pernah ada yang make jaket itu. Tapi dia sering melihat sosok membelakangi dia di balkon teras, di balkon rumahnya dia, kosannya dia, itu pakai jaket merah itu Om. Setiap malam sosok itu semakin dekat dan semakin terlihat jelas. Jam 2 pagi, ting, jaket itu perlahan mengembung. Seolah ada seseorang yang sedang memakainya. Sosok itu turun dari gantungan, berjalan mendekati kasur. Semakin dekat, semakin dingin auranya. Dan saat Bang Rio tertidur, terdengar bisikan, dingin, balikin, tolong di sini dingin, saya butuh jaket itu. Entah siapa yang berbisik itu, tapi bagi Bang Rio itu nyata. Suara itu benar-benar terdengar di telinga Bang Rio. Padahal nggak ada siapapun di kosan dia selain Bang Rio, kecuali teman-temannya yang di sebelah ruangan kosan dia. Keesokan paginya, Bang Rio kembali ke pasar lok tersebut dan bertemu sama seorang penjual kopi. Di situ Bang Rio banyak bertanya, dan penjual kopi itu menceritakan bahwa jaket itu berasal dari barang milik korban tabrak lari. Saat dia beli, penjualnya nggak pernah cerita jaket itu berasal dari mana, karena yang kita tahu kalau beli thrifting itu ya memang ya udah barang bekas aja, kita nggak pernah tahu asal usulnya, kita nggak pernah tahu dia dari mana. Tapi ceritanya naas untuk Bang Rio, dia nggak tahu kalau jaket milik korban itu
adalah jaket bekas korban tabrak lari. Jaket itu sudah dicuci bersih oleh penjualnya dan korban yang meninggal dengan luka parah di bagian dada. Kalau kita ingat cerita Bang Rio kemarin malam, ada suara serak-serak dari dada jaket tersebut. Kata tukang kopi, "Mas, kalau saya jadi sampean, saya nggak mau pakai jaket itu lagi karena saya tahu asal-usul jaket tersebut." Bang Rio cuma diam bergeming. Nggak banyak kata, nggak banyak omong. Keringat dingin mengucur dari seluruh badannya. Karena pengakuan tukang kopi tersebut, dia jadi tahu asal-usul cerita kenapa jaket itu punya hal dan aura mistis. Hari itu Bang Rio memutuskan untuk mengembalikan jaket tersebut dan meminta orang yang lebih paham untuk mendoakan pemilik sebelumnya. Dan sejak saat itu gangguan berhenti. Tapi sampai sekarang setiap melewati toko thrifting atau toko barang bekas, Bang Rio selalu teringat satu hal. Kita mungkin bisa tahu harga sebuah pakaian. Kita mungkin bisa mengerti pakaian itu branded atau enggak. Tapi kita nggak pernah benar-benar tahu cerita siapa yang masih tertinggal di dalam pakaian tersebut. Menarik banget Om Burhan. Dia beli barang thrifting yang nggak tahu asal usulnya. Dia beli jaket yang bekas korban tabrak lari, tapi penjual tuh nggak jujur itu dari mana, dari siapa. Mungkin penjual juga nggak tahu asal usulnya, karena yang penjual tahu ya dia beli barang itu untuk dijual lagi, kondisi masih bagus, dan ya udah, korbannya adalah orang yang membeli selanjutnya. Untung nggak terjadi apa-apa dari Bang Rio, hanya kejadian-kejadian bekas korban dari jaket sebelumnya. Oke, untuk Bang Rio, terima kasih banyak untuk ceritanya. Thank you Bang Rio. Mudah-mudahan Bang Rio nggak ada kejadian apa-apa lagi setelah mudah-mudahan aman dah. Setelah dia membalikan jaket tersebut. Dibalikin kan ya harusnya ya? Harusnya ya. Gue nggak tahu deh, nggak diceritain lebih lanjut kan. Tapi gimana Om Burhan menurut lo? Soal thrifting kan kita nggak tahu ya, barang bekas itu asal usulnya dari mana. Tapi memang kebanyakan thrifting yang kita tahu itu dari luar negeri. Oh iya. Dari luar negeri kebanyakan. Jujur, gue nggak pernah tahu itu berasal dari mana. Yang gue pikir ya memang tetap dari dalam negeri juga loh, enggak ya? Oh enggak, tetap kebanyakan thrifting dari luar. Iya, yang thrifting branded itu dari luar. Cuma ya mungkin lagi kurang beruntung aja untuk Bang Rio ini. Dapat barang bagus, ternyata asal usulnya ya. Iya. Menyedihkan. Ngeri banget. Apa korban tabrak lari ya? Korban tabrak lari yang masih ada bekas luka di dadanya. Nah, tapi maksud gue, pertanyaan gue dari pihak keluarga, maksud gue ya, sorry. Pakaian si korban itu biasanya bukannya disimpan ya, harusnya ya, atau gimana sih? Atau diamankan sama pihak berwajib kan, setahu gue ya? Kalau gini, sebetulnya kalau dia korban tabrak lari ada sebagian barang-barang yang ditaruh di kantor polisi sebagai barang bukti. Iya, betul. Tapi mungkin ini dikembalikan ke keluarga dan memang barang-barang yang sudah tidak terpakai daripada numpuk gitu di rumah, ya lebih baik entah dijual, entah dikasih ke orang lain. Kebanyakan begitu sih Bang, orang-orang yang udah sorry to say meninggal, barang-barangnya sisanya ya udah. Tapi kok yang nggak dicuci ya? Masih ada bekas darah. Tapi soal thrifting ini juga, Bang Pan, dulu gue waktu kuliah di Jakarta, gue di Jakarta.
Lo tau lah di Jakarta tempat thrifting terbesar dulu, di daerah mana, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Itu gede banget. Gua waktu itu lagi emang diajak kebetulan sama teman gua. Kita sebagai mahasiswa baru gajian lah, baru gajian. Ya. Jadi jalan ke tempat itu, gua tertarik satu tumpukan yang sale, harga sale. Gua ubek. Gue dapet satu baju, seingat gue itu baju pelaut ya, apa nakoda ya kalau pelaut ya, nakoda. Kru kapal lah. Bukan bang, bukan kru kapal. Kalau kru kapal kan ada leher yang kayak Popeye gitu kan. Oh, dia yang kaptennya. Kaptennya kayaknya deh, baju kapten yang meja gitu. Iya. Dan dia kayaknya sudah pangkat tinggi karena kan di sininya tuh ada listnya gitu Ada kan. garisnya, betul. Gua angkat, wah cakep, sumpah cakep banget. Gue sempat nanya sama abangnya, itu dia ngejual di harga, seingat gue dulu tuh dia ngelepas 50.000. Gue sempat berpikir pendek, langsung pengen gue bungkus. Iya. Gue bungkus. Cuman ini nggak tahu ya, nggak ada seremnya sih kayaknya. Cuman agak sama kayak cerita Bang Rio. Sebelum gue memutuskan untuk kebungkus, gue cek dulu lah kondisi bajunya. Kan ya kalau misalkan kayak bolong-bolong sundut rokok gitu, oke lah. Pas gua ngecek di lengan itu ada sobekan 3 garis gitu. Oke. Kayak dicakar. Iya, kayak dicakar. Di lengan kiri. Iya. Sama di belakang. Oke. Cuman itu kalau di belakang panjang. Gue pikir oh itu mungkin karena apalah karena minor aja gitu kan. Cuman semakin gue liatin bekas sobekannya itu tuh nggak rapih bang. Jadi kayak bener-bener kayak gitu loh kayak. Tapi di situ gue berpikir lagi, ini kan baju bekas angkatan laut ya, karena di kancingnya itu emang ada jelas banget jangkar gitu. Ini karena apa ya? Di laut ya kalau mungkin angkatan darat, sorry to say ya mungkin dia bekas berperang ketemu hewan liar mungkin ya, bisa jadi. Angkatan laut itu dia di tangan sebelah kiri, di belakang kanan kiri tuh kena sobekan panjang banget. Yang gue pikir ini ketemu Wolverine apa gimana sih gitu loh. Iya. Itu di situ gue sempat gue angkat, karena gue angkat begini kan sambil gue ngeliatin. Itu lama, ada setengah jam gue ngeliatin. Gue ngeliatin setengah jam. Ambil enggak. Karena pikiran gue satu, unik. Gitu loh. Siapa sih yang bisa bakal punya baju seperti itu, baju kapten kapal kan. Benar. Cuman ya pertimbangannya itu tadi, gue berpikir ini antara kegigit, kecakar nggak mungkin dong, di laut kecakar apa? Antara kegigit hiu, ya gue berpikirnya, akhirnya gue nggak memutuskan untuk ngambil lah, karena gue takutnya kenapa? Yang punya, takutnya begitu, itu ya itulah salah satunya. Ada beberapa lagi sih yang kayak gitu namanya thrifting ya, yang kayak lo bilang kita nggak tahu itu baju bekas siapa, baju bekas apa, cuman ya gitulah thrifting. untung-untungan. Bener. Untung-untungan banget. Jadi ya percaya nggak percaya sih bang, memang ada aja yang masih tertinggal bahasanya. Iya. Yang masih tertinggal di baju atau pakaian thrifting tersebut bekas orang sebelumnya. Ya kita nggak tahu. Who knows, kita nggak tahu itu bekas siapa, dari mana. Tapi ya ini bukan untuk mengecilkan hati kalian yang memang suka thrifting selagi sejauh kalian merasa aman, go ahead, silakan gitu. Tapi ya ini salah satu kisah horor yang dikirim dari sobat kelas malam yang mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman sobat gentayangan di rumah. Ya lebih hati-hati. Kalau bisa, kalau tahu asal usulnya itu justru lebih baik. Jadi ya bisa lebih lebih safe aja. Karena kan lagi-lagi ya kayak tadi ceritanya Bang Rio ya, namanya pedagang ya. Sekali lagi maaf, bukan mau mengecilkan pedagang.
Rata-rata yang waktu itu gue juga buat drifting itu juga dia bilang, oh enggak bang, itu hanya mungkin pas lagi packing. Sebaiknya ya namanya pedagang kita ngerti lah gitu, bukan mau mengecilkan. Cuman ada baiknya kalian semua tuh harus lebih aware. Kayak ada noda sedikit pun Ya, jangan noda begini gitu kan. Itu aja sih buat teman-teman yang apalagi kan sekarang kayaknya lagi masih rame ya masih rame. drifting ya. Masih rame. Gue udah lama lagi nggak drifting. Ya terakhir karena apa? COVID kemarin Ya. kan. Jadi itu banyak memang ada informasi itu drifting barang dari luar itu di stop dari bea cukai. Udah nggak boleh masuk lagi. Tapi kayaknya sekarang masih normal aja lah. Masih jalan. Masih masuk, masih jalan. Banyak teman-teman gue yang drifting. Ya. Saya akan lawan. Oke, Mas Rio, ada lagi, Bang? Kan? Mungkin dari Bang Rio ceritanya cukup segitu aja sih. Ya, cerita lu, pengalaman lu unik, Bang. Jujur unik. Bisa sampai segitu ya. Sekali lagi Bang Rio, terima kasih banyak ceritanya. Kalau ada cerita-cerita lagi atau pengalaman lain lagi boleh dikirim ke redaksi kita, ke email, nanti bakal kita tampilin. Menarik ya Om. Memang cerita dari Bang Rio ini agak-agaknya di luar Nurul. Betul. Jarang sekali yang punya pengalaman seperti ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Rio atas ceritanya. Terima kasih sudah mengirimkan ceritanya kepada kami. Bagi sobat gentayangan di luar sana yang ingin menceritakan pengalaman horor kalian dan ingin diceritakan oleh kami, boleh kirim email, DM Instagram atau kirim WhatsApp, atau syukur-syukur ada yang mau jadi narasumber. Betul. Boleh langsung informasikan kepada kami untuk episode-episode berikutnya. Oke, sobat gentayangan dimanapun kalian berada, horor tidak pernah berhenti, hanya menunggu kamu di episode berikutnya. Gua Bang Evan. Gua Burhan. Terima kasih, selamat malam.